Hujan belum turun, tetapi langit di atas rumah sakit Nawasena sudah tampak seperti kain kelabu yang diperas pelan oleh tangan tak terlihat. Di ruang bersalin lantai 7, Arunika Sasmita menggenggam tepi selimut tipis, sambil menahan napas yang terasa pecah di dada. Tubuhnya lemah setelah berjam berjuang, rambut hitamnya melekat di pelipis, namun matanya tetap jernih. Ketika tangis bayi akhirnya mengoyak udara, ia tidak menangis keras. Ia hanya menoleh perlahan, seolah seluruh hidupnya sedang dipanggil oleh suara kecil itu. Perawat membungkus bayi lelaki itu dengan kain putih, lalu meletakkannya sebentar di dekat wajah Arunika. Bayi itu begitu mungil, kulitnya merah pucat. Jari-jarinya mengepal lemah, seperti sedang mempertahankan haknya untuk hidup. Arunika mencium dahinya, dan di dalam ciuman itu ada janji yang tidak diucapkan kepada siapapun. Ia tahu kelahiran prematur itu akan menjadi bahan tuduhan di rumah Wibisana. Tetapi saat melihat napas kecil anaknya naik turun, semua ketakutan berubah menjadi sesuatu yang keras dan diam di dasar hatinya. Radian Wibisana berdiri di sisi ranjang dengan wajah yang sulit dibaca. Jasnya kusut, ponselnya terus menyala karena pesan dari ibunya, dan pandangannya lebih sering jatuh ke layar daripada ke wajah istrinya. Ia tidak bertanya apakah Arunika kesakitan, tidak menyentuh bahunya, tidak mengucapkan terima kasih, karena perempuan itu baru saja mempertaruhkan nyawa. Dalam pikirannya, kelahiran itu seharusnya menjadi kabar baik bagi keluarga, tetapi bayi yang terlalu kecil dan dokter yang berbicara tentang inkubator membuat kebanggaannya terasa ternoda. Tidak lama kemudian, pintu ruang perawatan terbuka tanpa ketukan. Gayatri Basundara masuk dengan langkah tegak, membawa aroma parfum mahal dan hawa dingin yang selalu menyertai kehadirannya. Di belakangnya, Kalandra Wibisana, adik Radian, menyusul dengan wajah enggan, sementara seorang asisten keluarga membawa tas kulit besar. Gayatri menatap bayi di balik kaca ruang observasi, lalu menatap Arunika seolah perempuan itu bukan menantu yang baru melahirkan, melainkan pegawai yang gagal memenuhi target. Bibirnya bergerak tipis sebelum kata pertama keluar. "Jadi ini cucu pertama keluarga Wibisana," ujar Gayatri pelan. Tetapi suaranya cukup tajam untuk mengiris ruangan. "Terlalu kecil, dokter mengatakan ia harus dipantau. Bahkan untuk melahirkan pewaris. Kau masih membuat kami khawatir." Radian menunduk, tidak membantah, dan diamnya lebih menyakitkan daripada kata ibunya. Arunika merasakan bekas jarum infus di tangannya berdenyut, namun ia tidak menjawab. Ia hanya memandang perempuan itu dengan mata tenang, seolah sedang menyimpan setiap kalimat di ruang terdalam ingatannya. Kalandra berdeham, mencoba melunakkan suasana, tetapi Gayatri mengangkat satu tangan dan membuatnya diam. Baginya, perasaan Arunika tidak pernah menjadi urusan penting. Sejak hari pertama menikah, Arunika dianggap perempuan tanpa nama besar, yatim yang terlalu beruntung karena diterima oleh keluarga Wibisana. Tidak ada yang tahu bahwa nama Sasmita di belakangnya bukan sekadar nama warisan ibu angkat, melainkan pintu menuju sejarah yang sengaja ia tutup rapat. Ia memilih diam karena ingin dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang menempel pada darahnya. "Dokter bilang ia akan kuat," kata Arunika akhirnya, suaranya serak namun stabil. "Ia hanya butuh waktu dan perawatan yang baik." Gayatri tersenyum tipis, tidak ada kelembutan di sana. "Waktu dan perawatan berarti biaya, Arunika. Rumah ini sudah cukup banyak menanggungmu. Selama 3 tahun kau tidak membawa apapun, selain kesabaran palsu dan wajah lemah. Sekarang bahkan cucu yang kau lahirkan harus menjadi tanggungan tambahan sejak hari pertama." Radian menghela napas, tetapi bukan karena marah kepada ibunya, melainkan karena percakapan itu membuatnya tidak nyaman. Arunika menoleh kepada suaminya, menunggu satu kalimat saja, mungkin pembelaan yang sederhana. Ia tidak meminta Radian melawan Gayatri seperti pahlawan dalam dongeng, tidak meminta rumah besar itu tunduk padanya. Ia hanya ingin mendengar bahwa dirinya dan bayi itu tidak sendirian. Namun Radian hanya meremas ponselnya dan berkata dengan suara rendah, "Ibu hanya sedang cemas, jangan membuat suasana semakin sulit."
Pada saat itulah, sesuatu dalam dada Arunika berhenti bergetar. Bukan cinta yang mati seketika, melainkan harapan terakhir yang runtuh tanpa suara. Gayatri memberi isyarat kepada asistennya. Tas kulit dibuka, sebuah map tebal dikeluarkan, lalu diletakkan di meja dekat ranjang. Arunika melihat lambang firma hukum kecil di sudut kertas. Dan ia langsung memahami arah pembicaraan berikutnya. Ia pernah bekerja dalam analisis keuangan sebelum menikah. Meski keluarga Wibisana menganggapnya hanya perempuan rumah tangga yang pandai menata meja makan. Matanya menangkap susunan pasal, angka kompensasi yang tidak masuk akal, dan frasa tentang pelepasan hak atas harta bersama. Di antara nyeri tubuhnya, pikirannya tetap bekerja dingin. "Apa ini?" tanya Arunika, meski ia sudah tahu jawabannya. Gayatri duduk tanpa diminta merapikan ujung kebayanya, lalu berkata, "Kesepakatan keluarga. Kau akan tetap menerima tempat tinggal sederhana dan biaya bulanan untuk bayi, selama kau menandatangani bahwa tidak ada tuntutan atas aset Wibisana. Kami harus melindungi nama keluarga sebelum keadaan menjadi rumit." Radian menatap map itu. Wajahnya menegang sebentar. Itu cukup untuk membuat Arunika sadar bahwa ia telah mengetahui rencana ini sebelum ibunya masuk ke ruangan. "Kesepakatan keluarga dibuat pada hari aku baru melahirkan anakmu." Suara Arunika tidak naik, tetapi setiap kata jatuh dengan berat. Radian menelan ludah. "Arunika, ini bukan waktu untuk keras kepala. Perusahaan sedang dalam masa penting. Ibu hanya ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman. Kau tetap ibu dari anakku." Kalimat itu terdengar seperti belas kasihan, bukan tanggung jawab. Arunika memandang pria yang pernah memberinya cincin di taman kecil saat senja. Pria yang berjanji akan membangun rumah tanpa kebohongan. Kini ia melihat orang asing memakai wajah suaminya. Gayatri mendorong pulpen ke dekat tangan Arunika. "Tanda tangan saja. Kau lelah, kami juga lelah. Jangan membuat anakmu menjadi alasan untuk menekan keluarga ini." Arunika menatap pulpen itu lama, lalu memindahkan pandangannya ke kaca ruang observasi tempat bayinya dirawat. Di sana, lampu putih memantul di dinding, dan tubuh kecil anaknya tampak rapuh di antara alat medis. Ia tahu perang yang dimulai terlalu dini bisa membahayakan posisi anak itu. Ia juga tahu orang yang menyerang saat lawan masih berdarah biasanya akan ceroboh meninggalkan jejak. "Aku ingin membaca semuanya," kata Arunika. Gayatri tertawa kecil, dingin dan merendahkan. "Kau pikir kau memahami dokumen hukum seperti ini?" Kalandra memalingkan wajah, tidak tahan melihat penghinaan itu. Tetapi ia juga tidak cukup berani untuk membela. Radian berkata, "Tidak perlu dipersulit. Nanti pengacara keluarga akan menjelaskan." Arunika mengangkat map dengan tangan gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya masih kehilangan tenaga. Ia membuka halaman demi halaman, membaca cepat, mencatat dalam ingatan setiap pasal yang dapat dipatahkan di kemudian hari. Di balik ketenangannya, Arunika sedang menghitung. Pasal tentang pelepasan hak tanpa pendamping hukum dapat dipersoalkan. Waktu penandatanganan setelah tindakan medis berat dapat dianggap tekanan. Ancaman penghentian biaya perawatan bayi dapat menjadi bukti pemaksaan. Ia tidak mengucapkan satu pun istilah itu, karena orang seperti Gayatri merasa paling aman ketika mengira korbannya bodoh. Semakin banyak mereka bicara, semakin lengkap peta yang terbuka. Arunika menunduk, membiarkan rambutnya menutupi sebagian wajah, sementara ingatannya menyimpan suara, waktu, nama saksi, dan posisi setiap orang di ruangan. "Aku belum sanggup menandatangani apapun hari ini," ujar Arunika. "Tubuhku masih dipengaruhi obat. Dokter juga belum mengizinkan diskusi panjang." Gayatri menyipitkan mata. Ia tidak suka ditolak. Apalagi oleh perempuan yang selama ini ia anggap bisa diarahkan dengan tekanan dan rasa bersalah. "Jangan mencoba bermain pintar. Tanpa keluarga ini, kau tidak punya tempat pulang." Arunika mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya sejak Gayatri masuk, ada kilat halus di matanya. "Mungkin benar aku tidak punya tempat pulang di rumah ibu. Tapi itu tidak berarti aku tidak punya rumah." Kalimat itu membuat ruangan hening sesaat. Radian menatap Arunika,
seolah baru menyadari ada bagian dari istrinya yang tidak pernah ia pahami. Gayatri segera memotong keheningan dengan dengusan. Kata-kata indah tidak membayar tagihan rumah sakit. Ia berdiri, lalu memberi perintah kepada asisten untuk membawa kembali map itu. Namun sebelum map ditutup, Arunika berkata pelan, "Tinggalkan salinannya. Bila dokumen itu sah dan adil, tidak ada alasan bagiku untuk tidak mempelajarinya." Gayatri menatapnya lama, lalu tersenyum dengan marah yang ditahan. "Baik, bacalah sampai puas. Pada akhirnya kau akan kembali memohon." Gayatri melangkah keluar, dan Kalandra mengikutinya setelah sempat menatap Arunika dengan rasa bersalah. Radian tertinggal beberapa detik, berdiri seperti orang yang ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak menemukan keberanian. Arunika tidak membantunya. Dulu ia selalu memberi jalan bagi kelemahan Radian, menerjemahkan diamnya sebagai kebingungan, bukan pengkhianatan. Kini ia membiarkan diam itu berdiri telanjang di antara mereka. Ketika akhirnya Radian berkata, "Istirahatlah," Arunika hanya menutup mata tanpa menjawab. Malam turun bersama bau antiseptik yang melekat di lorong rumah sakit. Arunika tidak tidur, tubuhnya kelelahan, tetapi pikirannya bergerak dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain. Ia meminta perawat bernama Prameswari mencatat bahwa ia menolak diskusi hukum karena kondisi medis belum stabil. Ia menanyakan prosedur salinan rekam medis, biaya perawatan bayi, dan siapa saja yang tercatat sebagai penanggung jawab administrasi. Semua pertanyaannya disampaikan dengan lembut, membuat orang mengira ia hanya ibu muda yang cemas. Tidak ada yang tahu bahwa ia sedang menata fondasi pertahanan pertama. Dari luar pintu yang tidak tertutup rapat, suara Gayatri terdengar samar dari lorong. Ia berbicara lewat telepon, menyebut nama Radian, menyebut perusahaan, menyebut seorang perempuan bernama Safira Naladipa, yang menurutnya lebih pantas tampil di acara keluarga. Arunika membuka mata. Nama itu bukan baru baginya. Selama beberapa bulan terakhir, ia melihat pesan singkat yang dihapus terburu-buru, parfum asing di mobil Radian, dan undangan makan malam bisnis yang tidak pernah menjelaskan daftar tamu. Ia menunggu bukti, bukan karena ia lemah, melainkan karena tuduhan tanpa bukti, hanya memberi musuh kesempatan berpura-pura suci. Pagi berikutnya, Radian datang bersama wajah yang lebih rapi dan hati yang semakin jauh. Ia membawa bunga mahal, tetapi meletakkannya di meja tanpa melihat apakah Arunika menyukai warnanya. "Ibu ingin kau pulang ke pavilion belakang setelah keluar dari rumah sakit," katanya. "Untuk sementara, demi ketenangan semua orang." Arunika tahu arti pavilion belakang. Bangunan kecil di sisi kebun itu dulu dipakai menyimpan barang dan menampung tamu yang tidak terlalu penting. Setelah melahirkan cucu keluarga, ia justru disingkirkan dari kamar utama rumah Wibisana. "Demi ketenangan siapa?" tanya Arunika. Radian mengusap wajahnya. "Jangan mulai lagi. Aku sedang berusaha menjaga semuanya agar tidak pecah." Arunika memandangnya dengan tenang yang membuat Radian gelisah. "Semuanya sudah pecah sejak kau membiarkan ibumu menyodorkan dokumen itu di samping ranjangku." Radian terdiam, lalu nadanya mengeras karena rasa bersalah yang tidak sanggup ia akui. "Kau selalu membuatku terlihat jahat. Kau tidak tahu tekanan yang kutanggung." Arunika hampir tersenyum, bukan karena lucu, melainkan karena luka terkadang menjadi begitu dalam sampai berubah menjadi kejernihan. "Tekananmu adalah memilih antara kebenaran dan kenyamanan," kata Arunika. "Kau memilih kenyamanan, lalu menyebutnya pengorbanan." Radian menatapnya dengan wajah merah padam. Ia terbiasa melihat Arunika mengalah, menyiapkan pakaian kerjanya, tersenyum di meja makan meski disindir, menutup rapat kesedihannya agar rumah tidak gaduh. Perempuan di ranjang itu masih pucat, masih lemah, tetapi kata-katanya tidak lagi menunduk. Radian merasa harga dirinya tersentuh, dan seperti banyak lelaki yang takut pada kelemahan sendiri, ia memilih menyerang orang yang paling mudah disalahkan. "Jangan lupa siapa yang memberimu nama di masyarakat ini," katanya dingin. "Sebelum menikah denganku, kau hanya perempuan tanpa latar belakang jelas." Arunika menatap cincin di jarinya.
Cincin yang dulu terasa seperti awal kehidupan baru. Ia melepasnya perlahan, bukan dengan dramatis, melainkan dengan ketelitian seseorang yang menutup buku catatan lama. Ia meletakkan cincin itu di meja. Nama yang diberikan dengan penghinaan bukan kehormatan Radian. Itu rantai. Radian terpaku. Untuk pertama kalinya ia melihat kemungkinan bahwa Arunika benar-benar bisa pergi. Namun yang membuat Radian semakin marah bukanlah cincin itu, melainkan ketakutan bahwa Arunika tidak memohon. Ia pergi tanpa mengambil cincin, meninggalkan bunga mahal yang mulai kehilangan segar. Pada siang hari, Gayatri mengirim pesan melalui asisten bahwa biaya kamar khusus akan dihentikan setelah dokter mengizinkan Arunika pindah. Pesan itu disampaikan dengan wajah malu oleh si asisten. Seolah ia sendiri tidak tahan menjadi perantara kekejaman. Arunika mengucapkan terima kasih, lalu meminta seluruh tagihan dicetak. Ketika angka-angka itu tersusun di kertas, ia membacanya tanpa berkedip. Sore itu, Arunika menghubungi nomor yang tidak pernah ia pakai selama 3 tahun pernikahannya. Panggilan tersambung setelah nada kedua. Di seberang sana, suara lelaki matang terdengar hati-hati. Seakan sudah lama menunggu tetapi takut berharap terlalu banyak. "Nona Arunika?" Arunika memejamkan mata sebentar. Sebutan itu membawa kembali lorong marmer rumah lama, bau kayu cendana di ruang kerja ayahnya. Dan malam ketika ia memutuskan menghilang dari peta keluarga Sasmita. "Mahesa," katanya pelan, "aku membutuhkan salinan dokumen lama. Dan mungkin waktunya sudah dekat." Mahesa Pramudia tidak menanyakan terlalu banyak. Sebagai pengacara yang pernah melayani ayah kandung Arunika, ia memahami bahwa satu kalimat dari perempuan itu selalu lahir setelah pertimbangan panjang. "Saya akan siapkan semuanya," jawabnya. "Apakah Nona aman?" Arunika menatap pintu, lalu menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tetapi matanya tidak pecah. "Belum sepenuhnya," jawabnya, "tapi anakku harus aman. Mulai sekarang semua komunikasi dicatat. Jangan datang dulu sebelum aku memanggil. Mereka harus tetap percaya bahwa aku sendirian." Ketika malam benar-benar jatuh, hujan akhirnya turun di luar jendela rumah sakit. Tetesannya memukul kaca seperti ribuan jari kecil yang gelisah. Arunika meminta izin melihat bayinya di ruang perawatan. Dengan kursi roda dan selimut di bahu, ia duduk di depan inkubator cukup lama. Bayi itu bergerak sedikit, seolah mengenali kehadiran ibunya. "Kau tidak lahir untuk menjadi alat tawar siapapun," bisik Arunika dalam bahasa yang lembut, nyaris lenyap di antara bunyi alat medis. "Ibu mungkin pernah salah memilih rumah, tetapi ibu tidak akan salah melindungimu." Di lorong seberang, Gayatri berdiri diam, melihat pemandangan itu tanpa rasa haru. Baginya, kasih sayang adalah kelemahan yang bisa digunakan untuk mengendalikan. Ia yakin Arunika akan tunduk demi anaknya. Seperti banyak perempuan lain yang pernah ia tekan dengan uang, nama keluarga, dan rasa malu sosial. Ia tidak tahu bahwa kasih sayang yang sama justru dapat berubah menjadi keberanian paling berbahaya. Arunika tidak perlu berteriak untuk melawan. Ia hanya perlu bertahan cukup lama sampai semua topeng lawannya melekat terlalu erat untuk dilepas tanpa merobek wajah mereka sendiri. 3 hari kemudian, dokter mengizinkan Arunika pulang. Sementara bayinya masih harus tinggal dalam pengawasan. Gayatri menganggap itu kesempatan terbaik untuk memisahkan ibu dan anak dari posisi tawar. Ia mengirim mobil keluarga tanpa Radian. Hanya sopir dan asisten yang membawa pesan bahwa Arunika tidak perlu kembali ke kamar utama. Di pintu keluar rumah sakit, Arunika berhenti sebentar. Merasakan angin lembab menyentuh pipinya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya tas kecil, salinan dokumen, rekam medis, dan ingatan yang lebih tajam daripada pisau manapun. Saat mobil bergerak meninggalkan rumah sakit, Arunika tidak menoleh ke belakang. Di ponselnya, satu pesan dari Mahesa masuk dengan singkat. Semua arsip ditemukan. Tanggal pembukaan wasiat semakin dekat. Arunika membaca pesan itu sekali, lalu menghapus notifikasi dari layar tanpa menghapus isinya. Di sampingnya, asisten keluarga mengira ia sedang hancur dalam diam.
Sopir mengira ia perempuan malang yang telah kehilangan tempat. Tidak seorang pun di mobil itu memahami bahwa keheningan Arunika bukan reruntuhan, melainkan ruang perang yang baru selesai dibangun. Mobil keluarga Wibisana berhenti di halaman belakang. Ketika hujan mulai turun dengan kasar, seolah langit sengaja memilih saat itu untuk memperjelas keadaan Arunika. Paviliun yang dijanjikan sebagai tempat, sementara tampak muram di ujung kebun. Dindingnya lembab, lampu terasnya berkedip, dan bau kayu. Lama menyambutnya sebelum pintu benar-benar terbuka. Sopir menurunkan tas kecilnya tanpa berani menatap mata perempuan itu. Asisten keluarga hanya menyampaikan bahwa Nyonya Gayatri sedang menerima tamu. Lalu pergi tergesa seperti takut ikut tertular kehinaan yang diberikan kepada menantu muda itu. Arunika berdiri beberapa detik di bawah payung hitam, memandang bangunan kecil yang dulu sering ia lihat dari jendela kamar utama. Dulu ia mengira tempat itu hanya ruang kosong yang dilupakan. Tetapi kini ia mengerti bahwa dalam keluarga Wibisana, setiap ruang punya makna sosial. Kamar utama untuk yang dihormati, ruang makan untuk yang boleh bersuara, paviliun belakang untuk yang ingin disembunyikan. Tubuhnya masih lemah. Jahitan persalinannya berdenyut setiap kali ia melangkah, namun ia tidak membiarkan wajahnya mengerut. Ia masuk dengan tenang membawa lukanya sendiri. Di dalam paviliun, ranjang besi tua ditutup spray baru yang masih berbau, deterjen murah, seolah seseorang percaya kebersihan permukaan cukup untuk menutupi penghinaan. Di meja kecil, ada termos air hangat, semangkuk bubur dingin, dan amplop berisi uang tunai yang jumlahnya tidak sebanding dengan tagihan rumah sakit putranya. Arunika tidak menyentuh bubur itu. Ia meletakkan tas di lantai, mengeluarkan dokumen dari rumah sakit, lalu menyusunnya di atas meja dengan rapi. Ketertiban adalah cara pertamanya, melawan rasa panik yang mencoba merayap masuk. Malam itu, Radian tidak datang. Ia hanya mengirim pesan pendek yang berbunyi agar Arunika tidak membuat ibunya marah dan beristirahat dengan baik. Arunika membaca pesan itu tanpa emosi, lalu menyimpannya dalam arsip digital bersama pesan dari Gayatri, foto dokumen kesepakatan keluarga, dan rekaman suara samar dari lorong rumah sakit. Ia tidak pernah berniat menjadi perempuan yang mengumpulkan bukti terhadap suaminya sendiri. Tetapi kenyataan tidak meminta izin sebelum berubah menjadi pengadilan. Di luar, hujan menampar kaca. Sementara di dalam dirinya, kesedihan mulai berubah bentuk. Keesokan paginya, Gayatri memanggil Arunika ke ruang makan utama, bukan untuk menanyakan kesehatannya, melainkan untuk menegaskan batas baru. Meja panjang itu dipenuhi sarapan hangat, tetapi kursi Arunika sudah tidak disiapkan. Ia berdiri di dekat pintu dengan tubuh masih pucat, menyaksikan Radian duduk di sisi ibunya seperti anak yang takut kehilangan warisan. Kalandra ada di ujung meja. Matanya turun ke piring. Gayatri mengaduk tehnya pelan, lalu berkata bahwa selama bayi masih dirawat, Arunika tidak perlu ikut tampil dalam acara keluarga. Kau akan tinggal di paviliun sampai keadaan lebih jelas, kata Gayatri. Suaranya halus seperti kain mahal yang menyembunyikan kawat. Kami tidak ingin tamu bertanya tentang kondisi bayi atau melihatmu dalam keadaan tidak pantas. Nama Wibisana harus dijaga. Arunika menatap perempuan itu, lalu menatap Radian. Anakku masih di rumah sakit. Dan yang kalian pikirkan adalah pertanyaan tamu. Radian menghela napas seolah ia yang terluka. Arunika, jangan membalikan semua ucapan ibu menjadi serangan. Ini hanya pengaturan sementara demi martabat keluarga. Martabat keluarga. Dua kata itu terdengar begitu sering sampai kehilangan makna. Tetapi bagi Gayatri, martabat selalu berarti kepatuhan orang lain terhadap keinginannya. Arunika tidak menjawab panjang. Ia hanya berkata bahwa ia akan pergi ke rumah sakit untuk menemui putranya. Gayatri menaruh cangkirnya dengan bunyi kecil yang disengaja. Mobil tidak tersedia untukmu. Kami tidak bisa mengatur sopir setiap kali kau ingin pergi. Belajarlah memahami posisi. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan seluruh meja mengerti bahwa itu bukan soal mobil, melainkan soal membuat Arunika berlutut.
Arunika mengambil napas perlahan. Baik, aku akan menggunakan taksi. Radian akhirnya mengangkat wajah, kesal, karena istrinya tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Kau baru melahirkan, jangan keras kepala. Arunika menjawab, keras kepala adalah mempertaruhkan bayi demi martabat palsu. Menengok anak sendiri bukan keras kepala. Kalandra menggenggam sendoknya lebih kuat. Sementara Gayatri memandang Arunika dengan tatapan yang semakin dingin. Saat perempuan itu berbalik meninggalkan ruang makan, tidak ada satupun orang di meja yang tahu bahwa langkah pelannya bukan tanda kalah, melainkan latihan meninggalkan rumah itu selamanya. Di rumah sakit, Arunika duduk di samping inkubator lebih lama dari waktu yang diizinkan. Perawat prameswari mulai memahami bahwa ibu muda itu tidak banyak bicara karena sedang menahan terlalu banyak hal. Ia menyelipkan kabar bahwa tagihan perawatan bayi belum dibayar penuh, meski keluarga Wibisana tercatat sebagai penanggung jawab. Arunika mengangguk, tidak terkejut. Ia meminta salinan rincian biaya tambahan, lalu mengirimkannya kepada Mahesa. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Semua akan ditangani melalui rekening lama atas namamu. Jangan gunakan dana dari mereka lagi. Rekening lama itu seperti pintu yang selama ini ia kunci rapat dari sisi dalam. Arunika pernah menolak menyentuh warisan ayah kandungnya karena ingin membuktikan bahwa hidupnya bersama Radian tidak dibangun di atas silsilah atau uang lama. Ia percaya cinta yang sederhana akan membuat seseorang melihat dirinya, bukan latar belakangnya. Sekarang kepercayaan itu terasa seperti pakaian basah yang harus dilepas sebelum membekukan tubuh. Ia menatap putranya, lalu memutuskan bahwa idealisme yang membiarkan anaknya terancam bukan lagi kemuliaan, melainkan kelalaian yang harus dihentikan. Sore harinya sebuah sedan abu-abu berhenti di parkiran rumah sakit. Mahesa Pramudia keluar dengan mantel gelap dan map kulit tua di tangan. Rambutnya sudah banyak memutih sejak terakhir kali Arunika bertemu dengannya, tetapi cara ia menundukkan kepala masih sama, penuh hormat tanpa menjilat. Mereka bertemu di kantin kecil yang sepi. Mahesa tidak memanggilnya dengan sebutan lama terlalu keras, hanya menatap wajah pucat Arunika dengan mata yang menyimpan kemarahan tertahan. Saya terlambat mengetahui keadaan Nona, katanya. Arunika menjawab pelan, aku yang memilih menghilang. Mahesa membuka map itu di atas meja, memperlihatkan salinan akta, surat wasiat, dan keputusan Dewan Wali yang selama 3 tahun terakhir menunggu satu tanggal. Ayah kandung Arunika, Suradipta Sasmita, pendiri kelompok usaha Sasmita Arta, meninggalkan kendali utama kepada putri tunggalnya dengan syarat ia mencapai usia tertentu dan tidak sedang berada di bawah tekanan hukum keluarga lain. Tanggal pembukaan penuh tinggal beberapa pekan, ujar Mahesa. Setelah itu tidak ada Dewan Wali yang bisa menahan hak Nona. Mereka hanya menunggu tanda tangan dan kehadiran Nona. Arunika menyentuh tepi kertas itu dengan jari yang masih lemah. Nama Suradipta di sana terasa seperti bayangan ayah yang lama, ia rindukan sekaligus hindari. Ia ingat nasihat terakhir pria itu, bahwa kekuasaan tidak boleh dicari untuk dipamerkan, tetapi harus diterima ketika ketidakadilan membutuhkan tangan yang lebih kuat. Dulu ia menganggap kalimat itu terlalu berat untuk hidup yang ia impikan. Kini kalimat itu kembali sebagai jawaban. Jangan umumkan apapun dulu, katanya. Aku ingin semua tetap berjalan seolah aku tidak punya apa-apa. Mahesa menatapnya tajam, lalu memahami. Keluarga Wibisana menyakitimu. Itu bukan pertanyaan. Arunika tidak menunduk. Mereka menyakiti anakku ketika ia belum bisa menangis cukup keras untuk didengar. Itu lebih dari cukup. Mahesa merapikan dokumen. Suaranya berubah menjadi nada profesional. Ia menjelaskan bahwa semua biaya medis akan dibayar dari dana pribadi Arunika, tetapi melalui jalur yang tidak langsung memperlihatkan sumbernya. Ia juga akan menyiapkan perlindungan hukum bila keluarga Wibisana mencoba menggunakan bayi itu sebagai alat tawar. Arunika mendengar semuanya dengan wajah tenang. Ketika Arunika kembali ke paviliun malam itu, ia menemukan pintunya terbuka. Gayatri berdiri di tengah ruangan bersama 2 pelayan,
yang sedang memindahkan beberapa barangnya ke koper. Di kursi dekat jendela, Safira Naladipa duduk dengan gaun lembut berwarna krem. Wajahnya cantik, matanya mengamati setiap sudut dengan rasa ingin menang yang tidak sepenuhnya disembunyikan. Arunika mengenali parfum asing dari mobil Radian. Pengkhianatan akhirnya tidak lagi berupa firasat, melainkan duduk nyata di dalam ruangan kecil yang seharusnya menjadi tempat istirahatnya. Gayatri tersenyum tanpa rasa malu. Safira akan tinggal beberapa hari di rumah ini karena urusan kerja dengan Radian. Paviliun ini akan dipakai untuk staf pendukung acara keluarga. Kau bisa pindah ke rumah kontrakan yang sudah kami siapkan. Safira menunduk sedikit, pura-pura canggung. Saya harap Kak Arunika tidak salah paham. Saya hanya mengikuti arahan Tante Gayatri. Kata kakak itu terdengar lunak, tetapi dipilih untuk merendahkan. Arunika memandangnya sebentar, lalu mengalihkan mata kepada Gayatri. Aku baru keluar dari rumah sakit. Anakku masih dirawat. Dan kalian mengusirku malam ini. Kata mengusir terlalu kasar, jawab Gayatri. Kami memberimu pilihan yang sesuai dengan keadaan. Lagi pula, hubunganmu dengan Radian sedang tidak sehat. Lebih baik ada jarak. Arunika melihat Radian masuk di belakang ibunya. Wajahnya pucat oleh rasa bersalah yang tidak cukup besar untuk menjadi keberanian. Kau setuju? Tanya Arunika. Radian menghindari matanya. Untuk sementara, ibu sudah mengatur tempat yang layak. Ini demi menghindari konflik. Arunika tertawa pelan, nyaris tidak terdengar. Di ruangan itu, semua orang mendadak merasa suara kecil itu lebih tajam daripada teriakan. Konflik tidak dihindari dengan membuang orang yang kalian lukai, katanya. Konflik hanya kalian pindahkan ke tempat yang kalian kira lebih gelap. Gayatri melangkah maju. Jaga ucapanmu. Kau masih membawa nama Wibisana. Arunika mengambil tas kecilnya dari lantai, memasukkan dokumen yang telah ia susun, lalu berdiri meski tubuhnya menggigil menahan nyeri. Tidak lama lagi. Dua kata itu membuat Radian menatapnya, tetapi Safira lebih dulu tersenyum tipis, mengira Arunika sedang menggertak dengan sisa harga diri yang tidak punya sandaran. Hujan turun deras ketika Arunika keluar dari paviliun tanpa payung. Kalandra muncul di teras belakang, membawa jaket dan wajah penuh penyesalan. Aku bisa mengantarmu, katanya pelan. Arunika menerima jaket itu, tetapi menggeleng. Terima kasih, tetapi malam ini aku harus pergi dengan langkahku sendiri. Kalandra tampak ingin mengatakan maaf. Namun kata itu tersangkut di tenggorokannya. Karena ia tahu maaf tanpa tindakan hanya akan menambah beban orang yang terluka. Arunika berjalan melewati kebun, sementara di balik jendela, Gayatri memandang dengan kepuasan dingin, seorang pemenang sementara. Di gerbang utama, tidak ada sopir yang menunggu. Gayatri rupanya ingin memastikan Arunika merasakan setiap meter penghinaan. Namun sebelum Arunika sempat memesan kendaraan, sedan abu-abu Mahesa berhenti di sisi jalan. Pria itu keluar membawa payung besar, tetapi tidak langsung mendekat seperti penyelamat yang ingin dipuji. Ia hanya berdiri beberapa langkah di hadapannya dan menunggu keputusan Arunika. Sikap itu membuat dada Arunika terasa hangat untuk pertama kalinya malam itu. Ia melangkah ke bawah payung, bukan sebagai korban yang diselamatkan, melainkan sebagai pemilik keputusan yang menerima alat perjuangan. Ke apartemen lama, tanya Mahesa. Arunika mengangguk. Pastikan tidak ada yang mengikuti. Mahesa memberi isyarat kepada pengemudi lain di belakang mereka, lalu membuka pintu mobil. Sepanjang perjalanan, Arunika memandangi jalan kota yang basah. Lampu-lampu memanjang di aspal seperti luka yang memantulkan cahaya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah selesai di ruang bersalin. Ketika ia menunggu Radian membelanya dan tidak mendapat apapun. Sekarang yang tersisa hanya kejelasan. Dan kejelasan itu lebih dingin daripada hujan yang menempel di ujung rambutnya. Apartemen lama itu berada di lantai 21 sebuah gedung tenang di sisi kota yang jarang dikaitkan dengan keluarga Sasmita. Suradipta membelinya bertahun-tahun lalu atas nama yayasan kecil. Tempat aman bila putrinya suatu hari ingin menghilang dari dunia yang terlalu bising. Ketika pintu terbuka,
aroma kayu bersih dan udara tertutup menyambut Arunika. Tidak ada kemewahan mencolok, tetapi setiap sudut dirancang dengan selera yang tenang. Ada kamar bayi yang belum pernah dipakai, rak buku, meja kerja, dan jendela besar yang menghadap lampu kota. Arunika berdiri lama di tengah ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari diseret dari satu keputusan orang lain ke keputusan berikutnya, ia berada di tempat yang tidak menolaknya. Mahesa meletakkan map di meja, lalu berkata bahwa pengasuh medis dapat disiapkan setelah bayi pulang. Ia juga sudah menghubungi dokter anak terbaik yang bersedia memantau tanpa menarik perhatian publik. Arunika mengangguk, lalu meminta satu hal lagi. Aku ingin laporan lengkap tentang Wibisana Cipta Daya, utang, investor, kontrak baru, dan semua hubungan mereka dengan pihak luar. Mahesa tidak tampak terkejut. Ada indikasi mereka sedang mencari modal besar. Beberapa nama Dewan Sasmita Arta sudah menerima pendekatan tidak resmi dari pihak Radian. Arunika menatap jendela, melihat bayangannya sendiri berdiri di depan kota yang dulu terasa jauh. Mereka ingin masuk ke pintu yang tidak mereka tahu sedang kujaga. Suaranya lembut, tetapi Mahesa menangkap besi di dalamnya. Jangan hentikan mereka dulu. Biarkan mereka bicara lebih banyak, meminta lebih banyak, menjanjikan lebih banyak. Orang sombong biasanya menulis pengakuannya sendiri ketika merasa tidak ada yang membaca. Malam itu, setelah Mahesa pergi, Arunika mandi perlahan, mengganti pakaian rumah sakit dengan baju longgar berwarna putih, lalu duduk di meja kerja. Ia membuka laptop lama yang sudah disiapkan, mengakses arsip finansial dengan sandi yang pernah diberikan ayahnya, dan membaca hingga fajar menyentuh kaca. Nama-nama perusahaan, aliran dana, saham tersembunyi, dan catatan Dewan Wali tersusun seperti peta dunia yang lama ia tinggalkan. Ia tidak merasa mabuk kekuasaan. Sebaliknya, ia merasa sebuah beban turun ke pundaknya dengan wajar. Seolah sejak awal memang menunggu pemiliknya pulang. Di rumah Wibisana, suasana justru berubah menjadi pesta kecil yang tidak disebut pesta. Gayatri memerintahkan pelayan membersihkan kamar utama. Safira diminta membantu memilih dekorasi untuk acara jamuan investor. Dan Radian berpura-pura sibuk memeriksa proposal, agar tidak perlu memikirkan wajah Arunika saat pergi di bawah hujan. Namun semakin malam, semakin sering ia membuka ponsel, menunggu pesan marah atau permohonan kembali yang tidak pernah datang. Ketiadaan pesan itu mengganggunya. Ia pernah mengira diam Arunika berarti pasrah. Tetapi kini diam itu terasa seperti pintu yang dikunci dari dalam. Safira melihat kegelisahan Radian dan mendekatinya dengan secangkir kopi. Ia berbicara lembut tentang masa depan. Tentang bagaimana seorang pria berbakat tidak seharusnya terikat pada istri yang membawa suasana suram. Radian mendengarkan, separuh tersanjung, separuh tersiksa. Di sisi lain rumah, Gayatri berbicara dengan rekan bisnis lama, menyusun rencana agar Wibisana Cipta Daya dapat menarik perhatian Sasmita Arta. Ia yakin nama besar Sasmita akan menjadi tangga terakhir untuk mengangkat keluarga mereka. Ia tidak tahu bahwa tangga itu punya pemilik yang baru saja ia usir di bawah hujan. Pagi berikutnya, Arunika kembali ke rumah sakit dengan pakaian sederhana dan wajah yang lebih hidup. Perawat prameswari mengatakan kondisi bayinya membaik. Dan untuk pertama kalinya, bayi itu membuka mata cukup lama ketika ibunya mendekat. Arunika menempelkan telapak tangan di dinding inkubator, membiarkan jari kecil putranya bergerak seolah mencari sentuhan. Kita punya rumah sekarang, bisiknya. Bukan rumah yang memerlukan izin orang lain untuk mencintai kita. Di balik kaca, anak itu bernapas pelan, tidak mengerti kata-kata ibunya, tetapi seakan mengenali keteguhan yang melindunginya. Pada hari yang sama, surat dari pengacara keluarga Wibisana tiba melalui pesan resmi. Isinya menekan Arunika agar menyepakati pemisahan tempat tinggal, pembatasan kunjungan ke rumah utama, dan pengaturan hak asuh yang memberi Radian kendali utama atas keputusan medis anak. Mereka mengira Arunika akan panik membaca bahasa hukum yang dingin. Ia justru meneruskan surat itu kepada Mahesa, lalu menulis satu kalimat,
Mulai susun jawaban, tetapi jangan kirim sebelum mereka mengajukan langkah berikutnya. Setelah itu ia menutup ponsel, menatap putranya, dan tersenyum tipis. Senyum itu bukan kebahagiaan penuh, melainkan tanda bahwa rasa takut telah kehilangan tempat duduk utama. Arunika masih terluka, masih seorang ibu yang tubuhnya belum pulih, masih perempuan yang baru saja melihat suaminya memilih keluarga dan ambisi di atas kebenaran. Namun ia bukan lagi menantu yang menunggu belas kasihan di paviliun belakang. Di luar rumah sakit, kota bergerak dengan kebisingan biasa, tidak tahu bahwa sebuah perang sunyi baru dimulai. Di dalam ruang perawatan, pewaris Sasmita Arta duduk dengan tangan kosong, yang sebenarnya menggenggam masa depan banyak orang. Pagi di apartemen lantai 21 datang tanpa suara, hanya menyisakan garis cahaya pucat yang menembus tirai tipis dan jatuh di atas meja kerja Arunika. Ia sudah duduk sejak sebelum matahari naik. Rambutnya diikat rendah, secangkir teh tak tersentuh di dekat laptop, dan layar di hadapannya penuh dengan laporan keuangan Wibisana Ciptadaya. Tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya, namun pikirannya bergerak jernih. Setiap angka yang tampak rapi baginya adalah pintu, dan setiap pintu selalu menyimpan ruang yang sengaja disembunyikan. Mahesa mengirim berkas pertama tepat pukul 6. Di dalamnya ada catatan utang bank, jaminan aset, perjanjian pemasok, dan daftar perusahaan kecil yang berputar di sekitar keluarga Wibisana, seperti satelit gelap. Arunika membaca tanpa tergesa. Ia menemukan pola pembayaran ganda kepada vendor yang alamatnya sama, biaya konsultasi yang tidak seimbang dengan hasil pekerjaan, serta proyeksi pendapatan yang terlalu indah untuk perusahaan yang sedang kehilangan arus kas. Seseorang telah menghias kebusukan dengan bahasa bisnis, dan Radian mungkin mengira semua orang akan terpesona oleh bungkusnya. Namun Arunika tidak langsung marah. Kemarahan hanya berguna bila diarahkan, dan ia tidak berniat memberi keluarga Wibisana kesempatan menuduhnya bertindak karena sakit hati. Ia membuat catatan terpisah, menandai nama direktur bayangan, menyalin nomor transaksi, lalu mengirim pesan singkat kepada Mahesa. Periksa hubungan antara Nusantara Veda Konsulindo dan rekening pribadi Kalandra. Jangan sentuh dulu. Cukup pastikan. Setelah itu ia menutup layar sebentar, menarik napas, dan mengingatkan dirinya bahwa perang yang baik tidak dimulai dengan teriakan, melainkan dengan peta yang lengkap. Siang itu, ia pergi ke rumah sakit untuk menjemput putranya yang akhirnya diizinkan pulang. Bayi kecil itu diberi nama Janitra, nama yang dipilih Arunika tanpa meminta persetujuan rumah Wibisana. Dalam pelukannya, Janitra terasa ringan, tetapi kehadirannya mengubah berat dunia. Dokter menjelaskan jadwal kontrol, cara memantau napas, dan tanda bahaya yang harus diperhatikan. Arunika mendengar semua dengan teliti, bertanya secukupnya, lalu menandatangani dokumen pemulangan, menggunakan namanya sendiri. Untuk pertama kalinya, tidak ada nama Radian yang ia tunggu di samping tanda tangan itu. Ketika ia keluar dari rumah sakit, dua orang pria asing berdiri tidak jauh dari pintu kaca. Mereka berpakaian rapi, tetapi mata mereka terlalu sibuk mengamati. Mahesa, yang berjalan di sisi Arunika, langsung memahami. Ia memberi isyarat kecil kepada pengemudi, lalu berkata pelan, "Mereka dari pihak Wibisana, atau orang yang disewa untuk melihat kemana Nona pergi." Arunika menunduk menatap Janitra yang tidur, lalu menjawab, "Biarkan mereka melihat jalan pertama, bukan tujuan terakhir." Sedan yang mereka naiki berputar melewati beberapa gedung, sebelum akhirnya mengganti kendaraan di parkiran tertutup. Di rumah Wibisana, kabar kepulangan Janitra membuat Gayatri murka, karena tidak ada satupun orang meminta izinnya. Ia berdiri di ruang keluarga dengan telepon di tangan. Wajahnya kaku seperti patung yang retak dari dalam. Radian mencoba menghubungi Arunika berkali-kali, namun panggilannya hanya berakhir tanpa jawaban. Safira duduk di sofa, menyembunyikan kegembiraan kecil di balik raut khawatir. Baginya semakin buruk hubungan Radian dan Arunika, semakin luas ruang yang tersedia untuknya. Ia belum mengerti bahwa ruang kosong dalam keluarga
Seraka seringkali adalah lubang yang ditutup karpet indah. Dia membawa anak Wibisana tanpa izin, kata Gayatri dengan suara rendah. Itu tidak bisa dibiarkan. Radian mengusap tengkuknya, gelisah antara gengsi dan ketakutan kehilangan kendali. Anak itu juga anaknya, Bu. Secara hukum kita tidak bisa sembarangan. Gayatri menoleh tajam. Hukum selalu berpihak kepada orang yang siap lebih dulu. Kau pikir perempuan seperti dia punya pengacara kuat? Kalandra yang sejak tadi diam menatap ibunya. Ia hampir mengatakan bahwa Arunika tidak sebodoh yang mereka kira. Tetapi pengalaman bertahun-tahun membuatnya menelan kalimat itu. Beberapa hari berikutnya, Arunika hidup dalam ritme baru yang ketat. Pagi untuk Janitra, siang untuk membaca laporan, sore untuk konsultasi dokter, malam untuk menyusun strategi bersama Mahesa. Ia memperkenalkan dirinya kepada beberapa pihak, sebagai konsultan independen bernama Runi Sasmita, bukan untuk menipu, melainkan untuk mengamati tanpa menarik perhatian. Dalam pertemuan daring dengan tim penilai investasi Sasmita Arta, ia duduk di balik kamera yang tidak menyala dan mendengarkan presentasi awal Wibisana Cipta Daya. Suara Radian terdengar percaya diri, penuh istilah besar, dan kosong di bagian yang paling penting. Radian menjanjikan pertumbuhan agresif, ekspansi gudang, kerjasama pemasok regional, dan integrasi sistem baru yang menurutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Arunika mencatat bahwa hampir semua rencana itu membutuhkan dana besar dalam waktu cepat, sementara jaminan yang mereka tawarkan telah dijaminkan kepada dua kreditur lain. Seorang anggota tim investasi bertanya tentang risiko likuiditas. Radian menjawab dengan senyum yang terdengar dari suaranya, bahwa keluarga Wibisana memiliki reputasi bersih selama puluhan tahun. Arunika menatap layar, lalu menulis satu kalimat, reputasi bukan arus kas. Setelah rapat selesai, kepala tim investasi mengirim pesan kepada Arunika, meminta penilaian awal. Ia tidak menjatuhkan putusan, hanya meminta data tambahan yang lebih rinci. Terutama daftar transaksi antar perusahaan, bukti kepemilikan aset, dan laporan audit independen terbaru. Ia tahu permintaan itu akan membuat pihak Wibisana merasa semakin dekat dengan pendanaan. Pada saat yang sama, permintaan itu memaksa mereka membuka lebih banyak lapisan kebohongan. Seorang penipu yang lapar akan modal biasanya tidak mundur ketika diminta bukti. Ia hanya memalsukan bukti berikutnya dengan lebih terburu-buru. Benar saja, 3 hari kemudian berkas tambahan masuk. Di dalamnya ada laporan audit dari kantor kecil yang pernah masuk daftar pengawasan karena menerbitkan pernyataan tanpa pemeriksaan memadai. Ada pula kontrak pembelian mesin yang nilainya membengkak, ditandatangani oleh perusahaan pemasok, yang ternyata baru berdiri 6 bulan. Mahesa mengirim hasil penelusuran, bahwa salah satu pemilik pemasok itu adalah kerabat jauh Gayatri melalui jalur keluarga ibunya. Arunika membaca laporan itu sambil menepuk lembut punggung Janitra yang baru selesai menyusu. Dunia bisnis dan dunia bayi bertemu di meja yang sama, dan keduanya menuntut kewaspadaan penuh. Sementara itu, rumah Wibisana mulai kehilangan kesabaran. Surat resmi pertama tiba ke apartemen lama. Meski alamat itu seharusnya tidak mereka ketahui. Isinya meminta Arunika membawa Janitra ke rumah utama untuk diperkenalkan kepada keluarga besar. Dengan alasan adat keluarga dan pencatatan garis keturunan. Di akhir surat, ada kalimat halus yang menyebut bahwa penolakan dapat dianggap sebagai upaya menghalangi hubungan ayah dan anak. Arunika membacanya 2 kali, lalu tersenyum tipis. Mereka belum berani menyerang secara terbuka, tetapi sudah mulai meletakkan batu pertama menuju perebutan hak asuh. Mahesa menyarankan agar mereka menjawab dengan tegas, namun tidak emosional. Arunika setuju. Jawaban dikirim melalui firma hukum, menyatakan bahwa Janitra masih dalam masa pemantauan medis dan setiap kunjungan harus mengikuti rekomendasi dokter. Ia juga menawarkan jadwal pertemuan terbatas di tempat netral dengan pendamping medis. Tawaran itu membuat Gayatri semakin marah karena ia tidak ingin tempat netral. Ia ingin rumah Wibisana, tembok Wibisana, pelayan Wibisana,
dan suasana yang membuat Arunika kembali merasa kecil. Ketika rencananya gagal, ia mulai mencari cara yang lebih keras. Radian datang ke apartemen 2 malam kemudian. Setelah tampaknya berhasil mendapatkan alamat dari orang yang mengikuti Arunika. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lelah dan bunga kecil di tangan. Seperti seorang suami yang terlambat menyadari bahwa penyesalan membutuhkan alat peraga. Arunika membukakan pintu hanya sebatas rantai pengaman. Sementara Mahesa berdiri tidak terlihat di ruang dalam. Aku ingin melihat Janitra, kata Radian. Suaranya lebih pelan dari biasanya. Aku ayahnya. Arunika menatapnya tanpa kebencian yang terlihat. Dan justru ketiadaan kebencian itu membuat Radian merasa lebih bersalah. Kau bisa mengajukan jadwal melalui pengacara, jawab Arunika. Radian menegang. Jadi sekarang kita bicara seperti orang asing. Arunika tidak langsung menjawab. Dari kamar, terdengar suara kecil Janitra bergerak dalam tidurnya. Orang asing tidak menyodorkan perjanjian pelepasan hak kepada perempuan yang baru melahirkan. Orang asing tidak mengusir ibu dari rumah ketika bayinya masih di rumah sakit. Kau lebih buruk dari orang asing, Radian, karena kau tahu di mana lukanya dan tetap membiarkan orang lain menekan di sana. Wajah Radian berubah pucat, tetapi egonya belum menyerah. Aku tidak pernah ingin semua menjadi seperti ini, katanya. Ibu terlalu keras, Safira hanya urusan bisnis, dan kau terlalu cepat mengambil kesimpulan. Arunika mendengar nama Safira keluar dengan mudah. Seolah perempuan itu hanya debu di atas meja. Ia hampir merasa kasihan, bukan kepada Radian, melainkan kepada dirinya yang dulu pernah mempercayai kalimat seperti itu. Kesimpulan tidak kuambil dari satu malam. Aku mengumpulkannya dari bulan-bulan saat kau pulang dengan kebohongan berbeda. Radian menatap lantai, lalu berkata bahwa ibunya akan mengambil langkah hukum bila Arunika terus membatasi keluarga. Ancaman itu akhirnya keluar, dan Arunika merasa potongan peta berikutnya jatuh ke tempatnya. Ia berkata, lakukan sesuai hukum, aku juga akan menjawab sesuai hukum. Radian mendongak, tampak terganggu oleh ketenangan itu. Sia berharap tangis, amarah, atau permohonan. Sia tidak siap menghadapi perempuan yang berbicara seperti pintu baja. Setelah ia pergi, Mahesa keluar dari ruang dalam dengan wajah serius. Mereka akan mencoba membuktikan bahwa Nona tidak stabil secara emosional atau tidak mampu secara finansial. Arunika mengangkat bunga yang ditinggalkan Radian, lalu membuangnya ke tempat sampah. Kita beri mereka kesempatan mengatakan itu di tempat yang tercatat, kata Arunika. Keesokan harinya, ia mengatur pemeriksaan psikologis mandiri, laporan kondisi tempat tinggal, catatan pengasuh medis, dan bukti pembayaran seluruh biaya Janitra dari rekening pribadinya. Bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menutup celah sebelum musuh menemukannya. Ia juga meminta Mahesa menyiapkan laporan tentang tekanan yang dialami sejak hari persalinan. Semua disusun tanpa satu kalimat berlebihan. Arunika tahu hakim tidak membutuhkan air mata yang banyak. Hanya rangkaian fakta yang tidak bisa disingkirkan dengan gengsi keluarga. Di sisi lain, Gayatri mulai memainkan panggung sosial. Ia mengundang beberapa kerabat dan rekan bisnis kejamuan kecil. Memperlihatkan Safira sebagai perempuan elegan yang membantu Radian menata masa depan perusahaan. Ia tidak menyebut Arunika secara langsung, tetapi menyelipkan cerita tentang menantu yang rapuh, mudah tersinggung, dan menjauhkan cucu dari keluarga ayahnya. Para tamu mengangguk dengan simpati yang dangkal, sebab dalam ruangan mahal, kebenaran sering kalah oleh versi yang diucapkan lebih dulu. Safira tersenyum lembut, menyadari bahwa dirinya sedang dilukis sebagai pengganti yang lebih pantas. Namun Kalandra mulai merasa dinding rumah itu bergerak menghimpit. Ia menemukan salinan pembayaran mencurigakan di ruang kerja Radian. Melihat nama perusahaan yang juga muncul dalam pembicaraan ibunya. Dan mendengar Gayatri menyuruh seseorang menekan dokter agar memberikan surat tentang kondisi Janitra secara tidak lengkap. Pada malam yang sama, ia mengirim pesan anonim ke alamat surel yang pernah digunakan Arunika untuk urusan rumah tangga.
Pesan itu singkat. Mereka akan mencoba memakai rekam medis bayi untuk menuduhmu tidak mampu merawatnya. Jangan percaya Dokter Damaris yang datang atas nama keluarga. Arunika menerima pesan itu ketika sedang menidurkan Janitra. Ia tidak tahu pasti pengirimnya, tetapi pilihan kata membuatnya memikirkan Kalandra. Dulu adik iparnya itu tidak jahat. Hanya pengecut dalam rumah yang menjadikan keberanian sebagai dosa. Arunika tidak membalas. Ia meneruskan peringatan itu kepada Mahesa dan dokter pribadinya. Lalu meminta semua rekam medis diamankan langsung dari rumah sakit dengan surat. Smith, sekali lagi, serangan lawan datang sebelum waktunya karena mereka terlalu yakin korban tidak mengerti cara mengunci pintu. Kesombongan mereka menjadi penjaga yang buruk bagi rahasia sendiri. Pada pekan berikutnya, rapat kedua antara Wibisana Cipta Daya dan tim investasi Sasmita Arta berlangsung di Gedung Kaca Pusat Kota. Arunika hadir secara langsung, tetapi tidak sebagai pewaris. Ia duduk di barisan belakang sebagai penasihat khusus tim penilai, mengenakan setelan abu-abu sederhana dan kacamata tipis. Radian yang masuk bersama Safira tidak melihatnya pada awalnya. Gayatri tidak hadir, tetapi pengaruhnya terasa dalam gaya bicara Radian yang semakin besar. Presentasi dimulai dengan percaya diri, angka-angka bergerak di layar, dan para eksekutif mengangguk sopan. Lalu Arunika mengangkat tangan. Ruangan hening ketika moderator memberi kesempatan. Pada halaman 42, ada klaim bahwa aset gudang di kawasan Dharma Lestas bebas jaminan. Apakah perusahaan dapat menyerahkan bukti pelepasan agunan dari kreditur sebelumnya? Radian menoleh. Dan saat matanya menemukan Arunika, seluruh warna di wajahnya berubah. Safira menegang di kursinya. Tidak ada seorang pun di pihak Wibisana yang siap melihat perempuan yang mereka usir duduk di ruangan investasi. Bertanya dengan nada dingin yang menunjukkan ia memahami laporan lebih baik daripada penyusunnya. Radian mencoba tersenyum. Dokumen itu sedang dalam proses administrasi. Arunika menatap layar, lalu berkata menarik. Karena catatan publik menunjukkan agunan tersebut masih aktif hingga bulan depan. Sementara proposal ini menyatakan aset dapat dijadikan jaminan pendanaan baru minggu ini. Beberapa anggota tim penilai mulai saling menatap. Radian berkeringat tipis, tetapi masih berusaha mempertahankan kendali. Mungkin ada perbedaan waktu pembaruan data. Arunika menutup berkasnya dengan gerakan tenang. Mungkin. Karena itu kami membutuhkan bukti asli, bukan ringkasan yang disiapkan untuk presentasi. Rapat berakhir lebih cepat dari jadwal. Radian mengejar Arunika di lorong. Safira mengikuti beberapa langkah di belakang dengan wajah gelisah. Apa maksudmu melakukan itu? Bisik Radian marah. Arunika berhenti di depan jendela besar yang memantulkan wajah mereka bertiga. Melakukan apa? Menanyakan kebenaran dalam rapat investasi? Radian menggertakkan gigi. Kau sengaja mempermalukanku. Arunika menatapnya dengan ketenangan yang membuat Safira tidak berani ikut bicara. Tidak, aku hanya bertanya. Jika pertanyaan kecil membuatmu malu, mungkin masalahnya bukan pada pertanyaanku. Safira mencoba tersenyum. Kak Arunika, urusan pribadi sebaiknya tidak dibawa ke bisnis. Arunika mengalihkan pandangan kepadanya. Benar. Nah itu aku membahas aset, agunan dan laporan audit. Bukan parfum di mobil suamiku. Safira kehilangan kata. Radian menatap Arunika dengan marah, tetapi juga takut. Ia mulai memahami bahwa perempuan yang berdiri di hadapannya bukan lagi orang yang bisa disuruh masuk paviliun belakang. Di balik pintu kaca ruang rapat, beberapa eksekutif melihat percakapan itu. Dan untuk pertama kalinya Radian merasakan reputasinya retak di tempat yang paling ia lindungi. Malam itu, Gayatri menerima laporan tentang rapat dan memukul meja dengan telapak tangan. Ia tidak marah karena kemungkinan penipuan mereka terbongkar, melainkan karena Arunika berani muncul di ruang yang seharusnya menjadi panggung kemenangan Radian. Cari tahu siapa yang membawanya masuk, perintahnya, dan siapkan gugatan hak asuh. Kalau dia ingin bermain kotor, kita pakai anak itu untuk membuatnya merangkak.
Kalandra yang mendengar dari balik pintu merasa perutnya mual. Ia akhirnya sadar bahwa dalam rumah itu, kasih sayang hanya disebut selama masih dapat dijadikan senjata. Di apartemen, Arunika menerima salinan rancangan gugatan yang bocor melalui jalur Mahesa. Tuduhannya seperti yang diperkirakan, ketidakstabilan emosi, tempat tinggal tidak jelas, penolakan akses ayah, serta dugaan penggunaan dana yang tidak transparan. Ia membaca semuanya sambil duduk di samping ranjang kecil, Janitra. Bayi itu tidur dengan napas teratur. Tidak tahu bahwa namanya sedang ditarik ke dalam medan perang orang dewasa. Arunika menyentuh pipinya pelan, dan matanya menjadi lebih gelap. Kini mereka tidak hanya menyerang harga dirinya. Mereka mencoba menyentuh pusat hidupnya. Mulai besok, kita tidak lagi hanya bertahan, katanya kepada Mahesa melalui telepon. Siapkan jawaban lengkap, sertakan bukti tekanan setelah persalinan, upaya penghentian biaya, pengusiran, dokumen pelepasan hak, dan permintaan data medis tidak sah untuk urusan investasi. Minta tim menahan keputusan sampai semua audit forensik selesai. Mahesa menjawab dengan suara mantap. Baik Nona. Setelah sambungan berakhir, Arunika berdiri di depan jendela. Kota di bawahnya berkilau seperti papan catur raksasa. Ia tidak memilih perang ini, tetapi ia akan menentukan cara perang itu berakhir. Gedung Sasmita Arta berdiri di pusat kota seperti menara kaca yang menyimpan rahasia terlalu lama. Pagi itu, langit cerah, tetapi udara di sekitar lobi terasa berat oleh kedatangan para pemegang saham. Penasihat hukum, pejabat bank, dan tamu undangan yang terbiasa membaca kekuasaan dari cara seseorang berjalan. Arunika masuk melalui pintu samping sama Mahesa. Mengenakan setelan biru gelap tanpa perhiasan mencolok. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya tenang. Dan di balik ketenangan itu ada keputusan yang telah matang selama malam-malam panjang di samping ranjang Janitra. Rapat besar itu semula hanya diumumkan sebagai forum peninjauan investasi strategis. Tidak ada nama Arunika di undangan publik. Tidak ada petunjuk bahwa hari itu akan menjadi hari ketika keluarga Wibisana melihat kembali perempuan yang pernah mereka buang dengan mata berbeda. Mahesa berjalan setengah langkah di belakangnya, membawa map tipis berisi dokumen yang cukup untuk menjatuhkan lebih dari satu nama. Arunika tidak membawa amarah ke ruangan itu. Ia membawa angka, kronologi, tanda tangan, rekaman, dan kesabaran yang selama ini disangka sebagai kelemahan. Di sisi lain kota, Radian bersiap dengan gugup yang ia sembunyikan di balik jas mahal. Gayatri memaksanya datang bersama Safira, agar para pemegang saham melihat citra keluarga yang stabil, berkelas, dan pantas dipercaya. Radian sebenarnya tidak ingin membawa Safira setelah percakapan di lorong gedung investasi. Tetapi, Gayatri berkeras bahwa penampilan adalah bagian dari perang. Safira sendiri memilih gaun hijau tua, berharap sorotan kamera kecil di lobi akan menangkap dirinya sebagai calon pendamping baru yang anggun. Tidak satu pun dari mereka menduga bahwa panggung telah bergeser jauh sebelum tirai dibuka. Ruang rapat utama Sasmita Arta luas dan dingin, dengan meja panjang berwarna gelap serta layar besar di ujung ruangan. Para direktur duduk sesuai urutan saham dan jabatan, sementara tamu eksternal ditempatkan di sisi kanan. Radian masuk dengan kepala terangkat, memberi salam kepada beberapa orang yang pernah ia dekati secara pribadi. Gayatri duduk di sampingnya. Matanya menyapu ruangan seperti pemilik yang sedang menilai barang. Ketika melihat kursi pimpinan di ujung meja masih kosong, ia berbisik kepada Radian bahwa pemilik baru Sasmita Arta pasti ingin membuat kesan dramatis. Radian mencoba tertawa kecil, tetapi tenggorokannya kering. Ia masih teringat pertanyaan Arunika tentang aset gudang, masih teringat tatapan para penilai yang berubah setelah itu. Namun ia meyakinkan dirinya bahwa Arunika hanyalah konsultan kecil yang kebetulan diberi ruang berbicara. Dalam kepalanya, mustahil perempuan yang dahulu menunggu izin untuk membeli kebutuhan bayi dapat memiliki pengaruh nyata di gedung sebesar ini. Kesalahan Radian selalu sama sejak awal. Ia menilai nilai seseorang dari seberapa banyak orang lain merendahkannya,
bukan dari apa yang diam-diam ia kuasai. Pukul 10 tepat, pintu samping terbuka. Mahesa masuk lebih dulu, lalu seorang direktur senior berdiri dengan hormat. Setelah itu Arunika melangkah ke dalam ruangan. Tidak ada musik, tidak ada pengumuman keras, hanya bunyi halus sepatu menyentuh lantai. Namun keheningan yang muncul setelahnya lebih memekakan daripada tepuk tangan. Radian menegang, Safira hampir menjatuhkan pena, dan Gayatri menyipitkan mata dengan kesal karena mengira perempuan itu menyusup lagi. Arunika tidak menoleh kepada mereka. Ia berjalan langsung ke kursi utama, lalu berdiri di belakangnya. Direktur senior bernama Daksina Wiratama membuka rapat dengan suara resmi. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Dewan Wali dan pengesahan dokumen waris, kendali utama Sasmita Arta secara penuh kembali kepada ahli waris, Sah Suradipta Sasmita. Kemudian ia menoleh kepada Arunika dengan hormat yang membuat darah Gayatri seolah berhenti mengalir. Kami persilakan Ibu Arunika Sasmita untuk memimpin forum hari ini. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti palu. Radian menatap istrinya yang pernah ia tinggalkan. Dan untuk beberapa detik ia tampak lupa cara bernapas. Gayatri berdiri setengah badan sebelum berhasil menahan dirinya. Ini pasti salah paham katanya. Tidak cukup pelan untuk disebut bisikan. Beberapa orang menoleh. Arunika akhirnya memandangnya. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan ketenangan seseorang yang tidak lagi perlu membuktikan asal-usulnya kepada orang yang pernah menghina. Tidak aja salah paham, Nyonya Gayatri. Rapat ini memiliki agenda jelas. Suaranya halus, tetapi seluruh ruangan mendengarkan. Safira menunduk, wajahnya memucat. Semua kisah tentang Arunika sebagai perempuan tanpa latar belakang runtuh dalam satu kalimat resmi. Radian berusaha mengumpulkan dirinya. Arunika, kau tidak pernah mengatakan apapun. Ia lupa bahwa ruangan itu bukan ruang keluarga. Bahwa setiap kata yang Caca ia ucapkan sekarang menunjukkan kedekatan pribadi yang seharusnya tidak ia pamerkan. Arunika menatapnya sebentar. Banyak hal tidak pernah kau tanyakan, Radian. Dan banyak hal lain tidak pantas kuberitahukan kepada orang yang menggunakan kepercayaanku untuk menekanku. Beberapa direktur saling bertukar pandang. Gayatri menggenggam ujung tasnya begitu kuat sampai buku jarinya memutih. Namun ia belum menemukan kalimat yang bisa menyelamatkan martabatnya. Arunika duduk, membuka berkas, lalu memulai rapat seolah tidak ada badai pribadi di depannya. Ia meminta tim audit memaparkan hasil pemeriksaan terhadap proposal Wibisana Cipta Daya. Layar menampilkan diagram aliran dana, kontrak, pemasok, status agunan, dan perbedaan mencolok antara laporan internal dengan dokumen yang dikirim kepada Sasmita Arta. Setiap angka dibacakan dengan tenang. Semakin lama pemaparan berjalan, semakin jelas bahwa perusahaan Radian tidak hanya berisiko, tetapi telah menyusun presentasi dengan informasi yang dapat menyesatkan calon investor dan kreditur. Radian mencoba menyela ketika nama Nusantara Veda Konsulindo muncul. Itu penyedia jasa sah, katanya cepat. Arunika memberi isyarat kepada tim untuk membuka halaman berikutnya. Terpampang alamat kantor yang sama dengan perusahaan pemasok lain, nomor rekening yang saling terhubung, serta bukti pembayaran kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga. Dengan Gayatri, sah tidak selalu berarti bersih, kata Arunika. Forum ini tidak sedang menuduh tanpa dasar. Kami sedang mencatat bahwa ada hubungan tersembunyi yang tidak dinyatakan dalam proposal, padahal nilainya mempengaruhi keputusan investasi. Gayatri mengangkat dagu. Hubungan keluarga dalam dunia bisnis bukan kejahatan. Arunika mengangguk tipis. Benar. Yang menjadi masalah adalah ketika hubungan itu disembunyikan sambil meminta dana publik perusahaan lain. Terutama ketika nilai kontrak dinaikkan tanpa dasar kinerja. Lebih serius lagi, aset yang diajukan sebagai jaminan ternyata masih terikat kepada kreditur berbeda. Suasana ruangan berubah semakin dingin. Radian menatap layar, menyadari bahwa semua lapisan yang ia kira aman telah dibuka satu persatu. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketelitian yang tidak memberi celah.
Safira tiba-tiba berbicara. Suaranya lembut namun gemetar. Saya hanya membantu komunikasi acara dan relasi. Saya tidak tahu tentang angka-angka ini. Arunika memandangnya tanpa ekspresi kasar. Nama Anda tercantum sebagai penghubung dalam 2 pertemuan informal dengan perwakilan Dewan Wali Lama. Pesan Anda juga menyebut bahwa keluarga Wibisana siap memberikan keuntungan pribadi bila pendanaan dipercepat. Wajah Safira berubah putih. Ia tidak menyangka pesan yang dikirim melalui jalur pribadi bisa muncul di meja resmi. Di sebelahnya, Radian memejamkan mata, seolah lantai mulai hilang. Mahesa kemudian menyerahkan dokumen tambahan kepada moderator. Kali ini bukan hanya soal investasi. Arunika memberi izin untuk memutar rekaman suara dari rumah sakit. Bagian pendek yang memperlihatkan tekanan Gayatri, agar ia menandatangani pelepasan hak setelah melahirkan. Suara Gayatri terdengar jelas, dingin, dan merendahkan. Tidak ada jeritan di dalam rekaman itu, tidak ada drama berlebihan. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Ia terdengar sangat terbiasa menekan orang. Di ruangan rapat yang penuh orang terhormat, wajah Gayatri perlahan kehilangan lapisan kepastian yang selalu ia pakai. Ini urusan keluarga, desis Gayatri. Arunika menatapnya lurus. Urusan keluarga berhenti menjadi pribadi ketika digunakan untuk memaksa dokumen hukum, mengancam biaya perawatan bayi, dan menyusun gugatan hak asuh dengan data medis yang diperoleh secara tidak sah. Layar berganti menampilkan surat dari dokter yang hampir diberikan kepada pihak Wibisana, lengkap dengan catatan komunikasi yang menunjukkan permintaan perubahan keterangan. Kalandra, yang hadir sebagai direktur minoritas Wibisana, menunduk dalam. Ia tahu sebagian bukti itu sampai kepada Arunika, karena keberanian kecil yang akhirnya ia kumpulkan. Radian kehilangan kendali. Cukup Arunika, kau ingin menghancurkan keluargaku di depan semua orang. Kata keluargaku membuat sesuatu yang letih bergerak di mata Arunika. Ia tidak meninggikan suara. Aku pernah menjadi bagian dari keluarga itu, ketika aku berdarah di ranjang rumah sakit, dan kalian menyodorkan perjanjian. Aku pernah menjadi bagian dari keluarga itu, ketika anakku masih bernapas melalui bantuan alat, dan kalian menghitung biaya sebagai beban. Kau tidak keberatan aku dihancurkan diam-diam. Kau hanya marah karena kebenaran terjadi di tempat terang. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Bahkan Gayatri pun diam, mungkin bukan karena menyesal, tetapi karena menyadari bahwa setiap bantahan hanya akan memperburuk posisi. Arunika meminta sekretaris rapat mencatat bahwa Sasmita Arta menolak seluruh proposal pendanaan Wibisana Cipta Daya, membekukan komunikasi investasi, dan menyerahkan temuan awal kepada otoritas terkait serta tim hukum independen. Keputusan itu disetujui mayoritas dewan tanpa perlawanan berarti. Para pemegang saham memahami bahwa perusahaan sebesar itu tidak boleh disentuh oleh proposal yang berbau manipulasi, apalagi ketika ahli waris baru telah menunjukkan bukti. Setelah rapat ditutup, ruangan tidak langsung bubar. Orang-orang bergerak pelan, seolah takut membuat suara yang salah. Radian mendekati Arunika dengan langkah goyah. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, tidak ada lagi posisi sosial yang bisa ia gunakan untuk berdiri lebih tinggi. "Mengapa kau tidak memberitahuku sejak dulu?" tanyanya. Lebih mirip keluhan daripada penyesalan. Arunika menutup mapnya. "Karena aku ingin tahu, apakah kau bisa mencintaiku tanpa mengetahui apa yang bisa kau dapatkan dariku?" Jawabannya sudah diberikan, bahkan sebelum aku sempat bertanya dengan suara. Radian tampak tertampar, tetapi luka harga dirinya masih lebih besar daripada rasa bersalahnya. "Jadi semua ini balas dendam?" Arunika menggeleng. "Balas dendam akan membuatku memalsukan keburukanmu. Aku hanya memperlihatkan yang kalian lakukan sendiri." Mahesa berdiri tidak jauh, siap menghentikan percakapan bila Radian melewati batas. Safira perlahan mundur ke pintu, tetapi Arunika memanggil namanya. "Ibu Safira, tim hukum akan meminta keterangan Anda. Bila ingin menyelamatkan diri, mulailah dengan berhenti menjadi bayangan orang yang tidak akan melindungi Anda ketika keadaan runtuh."
Safira membeku. Nasihat itu tidak terdengar ramah, tetapi juga tidak kejam. Justru karena itulah, ia tampak terguncang. Selama ini Gayatri meyakinkannya bahwa Arunika hanyalah perempuan lemah yang bisa digantikan. Kini perempuan itu berdiri sebagai pemilik gedung, pemegang bukti, dan satu-satunya orang yang masih memberinya pilihan sebelum hukum berbicara. Safira menatap Radian, berharap pria itu berkata sesuatu. Tetapi Radian hanya sibuk dengan kehancuran dirinya sendiri. Pada saat itu, Safira mengerti bahwa ia tidak pernah dipilih sebagai cinta, hanya dipakai sebagai alat untuk menyakiti orang lain. Gayatri mencoba meninggalkan ruangan dengan kepala terangkat, tetapi dua penasihat hukum, Sasmita Arta, menghampirinya dengan sopan. Mereka menyampaikan bahwa beberapa dokumen membutuhkan klarifikasi tertulis, dan bahwa komunikasi mengenai upaya memperoleh data medis Janitra telah dicatat untuk laporan lanjutan. Gayatri tersenyum dingin, berusaha mempertahankan wibawa. Kalian tidak tahu dengan siapa sedang berhadapan. Arunika, yang mendengar kalimat itu dari belakang, menjawab pelan, itulah kesalahan ibu sejak awal. Ibu selalu mengira ancaman bisa menggantikan kebenaran. Gayatri menoleh, dan kali ini matanya tidak lagi sepenuhnya yakin. Di luar ruang rapat, berita menyebar lebih cepat daripada langkah para tamu menuju lift. Tidak ada pernyataan publik, tetapi bisikan tentang ahli waris Sasmita, penolakan investasi, dan dugaan manipulasi Wibisana bergerak dari ponsel ke ponsel. Radian menerima panggilan dari direktur keuangannya yang panik, karena dua kreditur meminta klarifikasi mendesak. Gayatri menerima pesan dari rekan bisnis lama yang tiba-tiba membatalkan makan malam. Safira menerima pesan dari ibunya, menanyakan mengapa namanya disebut dalam forum besar. Semua orang yang tadi masuk dengan rencana menang keluar, membawa retakan masing-masing. Arunika tidak segera pulang. Ia turun ke lantai khusus, tempat kantor lamanya pernah disiapkan oleh ayahnya. Ruangan yang selama bertahun-tahun tetap dirawat, meski tidak dipakai. Di sana, jendela besar menghadap kota yang sama dengan apartemennya. Tetapi dari ketinggian berbeda, Mahesa berdiri di dekat pintu, menunggu instruksi berikutnya. Arunika melepas napas panjang. Ia tidak merasa lega sepenuhnya. Kemenangan pertama selalu meninggalkan rasa pahit ketika dibangun di atas reruntuhan pernikahan sendiri. Namun ia tahu kepahitan bukan alasan untuk mundur dari keadilan. Langkah mereka berikutnya adalah menyerang hak asuh, kata Mahesa. Arunika mengangguk. Mereka akan mengatakan aku menggunakan kekuasaan untuk menjauhkan Janitra. Mahesa membuka catatan. Kita punya bukti medis, bukti pembayaran, laporan psikologis, dan rekaman tekanan. Arunika menatap kota. Tambahkan satu lagi. Aku ingin Kalandra diberi kesempatan memberi kesaksian pemerasa dihukum. Ia tahu banyak, dan mungkin untuk pertama kalinya, ia ingin berhenti diam. Mahesa menatapnya dengan hormat. Arunika tidak sedang membakar semua orang dalam rumah itu. Ia masih membedakan pelaku, pengecut, dan korban yang terlambat sadar. Sore menjelang ketika Radian datang ke kantor itu tanpa janji. Wajahnya kusut, dasinya longgar, dan kesombongannya tampak seperti pakaian basah. Resepsionis hampir menahannya. Tetapi Arunika mengizinkan ia masuk selama Mahesa tetap berada di ruangan. Radian berdiri di depan meja, memandang perempuan yang dulu menyiapkan makan malamnya, dengan tangan yang sama yang kini menandatangani keputusan perusahaan raksasa. Aku tidak tahu kau menanggung semua ini, katanya akhirnya. Arunika menatapnya lama. Kau tahu cukup banyak untuk memilih diam. Yang tidak kau tahu hanyalah harga dari diam itu. Radian mengusap wajah, suaranya pecah sedikit. Ibuku membuat semuanya rumit. Aku tertekan. Arunika tidak menertawakannya, meski alasan itu sudah terlalu tua. Tekanan tidak mengubah orang baik menjadi pengecut. Tekanan hanya memperlihatkan siapa yang lebih kau takutkan daripada nuranimu. Radian menatapnya dengan mata merah. Apakah tidak ada jalan kembali? Di luar jendela, cahaya sore memantul di gedung seberang. Arunika teringat malam saat ia menunggu suaminya membela dirinya di rumah sakit. Jalan kembali mungkin pernah ada di sana, sangat kecil.
sebelum diinjak oleh banyak kebohongan. Untuk pernikahan kita, tidak, jawab Arunika. Untuk menjadi ayah yang tidak merusak anaknya, mungkin masih ada, tetapi itu tidak akan kau dapatkan dengan ancaman keluarga atau gugatan palsu. Radian seperti hendak mengatakan sesuatu, namun ponselnya bergetar keras. Ia membaca pesan, lalu wajahnya semakin pucat. Otoritas Keuangan meminta klarifikasi resmi atas laporan Wibisana Cipta Daya. Bank utama membekukan pembahasan fasilitas baru. Semua terjadi terlalu cepat baginya, padahal bagi Arunika, semua itu hanyalah akibat yang datang terlambat dari keputusan-keputusan yang sudah lama dibuat. Malam itu, rumah Wibisana tidak lagi menyerupai istana kecil. Telepon berdering tanpa henti, pelayan berjalan dengan wajah tegang, dan Gayatri mengunci diri di ruang kerja, sambil menghubungi orang-orang yang dulu selalu menjawab panggilannya. Banyak yang tidak mengangkat. Beberapa mengirim pesan singkat penuh sopan santun, yang berarti mereka menjaga jarak. Safira duduk di kamar tamu dengan koper terbuka, menatap gaun hijaunya yang tadi pagi terasa seperti tanda kemenangan. Sekarang kain itu tampak seperti bukti kebodohan. Ia mulai memahami bahwa kedekatan dengan kekuasaan busuk selalu meninggalkan bau di tubuh sendiri. Di ruang keluarga, Kalandra akhirnya berdiri di hadapan ibunya. Suaranya gemetar, tetapi ia tidak mundur. "Cukup, Bu. Jangan pakai Janitra. Jangan lanjutkan gugatan itu." Gayatri menatapnya seakan melihat pengkhianat. "Kau juga sudah terpengaruh perempuan itu." Kalandra menggeleng, matanya basah. "Aku hanya terlambat menjadi manusia yang benar." Tamparan Gayatri mendarat di pipinya. Tidak keras sampai menjatuhkan, tetapi cukup untuk memecah sisa ilusi. Radian yang baru masuk melihat kejadian itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya soal Arunika yang keras kepala. Keesokan paginya, panggilan resmi untuk klarifikasi hukum tiba di rumah Wibisana dan kantor mereka. Nama Radian, Gayatri, serta beberapa pihak terkait tercantum dalam daftar. Pada saat yang sama, firma Mahesa mengajukan jawaban atas ancaman hak asuh dengan bukti lengkap. Arunika menerima salinan semua itu di apartemen, sambil menggendong Janitra yang mulai lebih kuat mengisap susu. Ia tidak tersenyum lebar, ia hanya menatap putranya, lalu berbisik bahwa kebenaran memang tidak selalu datang lembut, tetapi harus datang sebelum luka diwariskan kepada generasi berikutnya. Di luar jendela, kota bergerak seperti biasa, tidak peduli bahwa satu keluarga sedang runtuh, dan satu perempuan sedang membangun kembali namanya dari puing penghinaan. Arunika tahu perjuangan belum selesai. Wibisana masih punya sisa jaringan, Gayatri masih cukup berbahaya ketika terpojok, dan Radian mungkin akan berubah antara penyesalan dan kemarahan berkali-kali. Namun rahasia terbesar telah keluar. Perempuan yang mereka kira tidak punya rumah, ternyata pemilik pintu yang mereka ketuk untuk meminta modal. Perempuan yang mereka buang di bawah hujan, kini berdiri di tempat terang. Dan kali ini tidak seorang pun bisa menyuruhnya kembali ke paviliun belakang. Panggilan resmi dari lembaga pengawas bukan hanya mengetuk pintu keluarga Wibisana, melainkan merobohkan keyakinan lama bahwa nama besar dapat menjadi pagar dari segala akibat. Radian duduk di ruang pemeriksaan dengan wajah letih, ditemani pengacara yang lebih sering memintanya diam daripada berbicara. Di hadapannya, pertanyaan disusun rapi, dimulai dari proposal pendanaan, status agunan, kontrak pemasok, sampai aliran dana yang melewati perusahaan keluarga jauh Gayatri. Setiap jawaban yang dulu terdengar mudah kini berubah menjadi lorong sempit. Dan setiap lorong berujung pada nama ibunya. Gayatri tidak datang dengan wajah kalah. Ia memasuki ruang klarifikasi, memakai kebaya gelap dan kalung mutiara, masih membawa tatapan yang selama puluhan tahun membuat pelayan menunduk serta kerabat memilih patuh. Namun kali ini orang di depannya tidak hidup dari restunya. Mereka meminta bukti, bukan cerita. Mereka mencatat waktu, bukan gelar keluarga. Ketika ditanya tentang tekanan terhadap Arunika di rumah sakit, Gayatri menjawab bahwa itu persoalan rumah tangga. Petugas menatapnya datar.
lalu membacakan bagian rekaman yang menunjukkan ancaman biaya perawatan bayi. Dan untuk pertama kalinya mulut Gayatri berhenti lebih lama dari biasanya. Di luar ruang pemeriksaan, Safira duduk sendiri dengan tangan gemetar di atas tas kecil. Ia sudah memberikan keterangan awal melalui pengacaranya, menjelaskan pesan yang ia kirim, janji yang ia dengar, dan cara Gayatri meyakinkannya bahwa Radian hanya perlu dorongan untuk meninggalkan pernikahan yang sudah mati. Pengakuan itu tidak membuatnya bersih sepenuhnya, tetapi cukup untuk memperlihatkan bahwa ia bukan pengatur utama. Saat melihat Radian keluar, Safira berdiri, berharap ada satu kalimat yang menyelamatkan sisa harga dirinya. Radian hanya melewatinya seperti orang melewati cermin yang terlalu jujur. Safira akhirnya mengerti bahwa ia tidak pernah benar-benar dicintai oleh pria itu, bahkan tidak dengan cinta yang salah. Ia hanya menjadi hiasan di meja makan Gayatri. Bukti palsu bahwa keluarga itu masih mampu menarik orang muda, cantik, dan patuh. Dalam perjalanan pulang, ia meminta sopir berhenti di depan rumah Wibisana, mengambil kopernya tanpa menunggu izin, lalu meninggalkan gaun-gaun mahal pemberian Gayatri di atas ranjang tamu. Tidak ada adegan perpisahan panjang. Kadang seseorang keluar dari kebusukan bukan karena menjadi suci, melainkan karena akhirnya takut tenggelam lebih dalam. Sementara itu, Arunika menjalani hari-hari yang tidak tampak seperti kemenangan dalam cerita orang lain. Ia bangun ketika Janitra menangis, mengganti popok, memeriksa suhu tubuh, menerima laporan hukum, lalu kembali menenangkan bayi itu dengan suara rendah. Di antara jadwal dokter dan rapat perusahaan, ia belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak lelah. Kekuatan adalah tetap memilih tindakan yang benar, ketika tubuh menginginkan tidur dan hati masih memiliki bekas luka. Setiap malam, setelah Janitra terlelap, ia membaca perkembangan perkara Wibisana tanpa dendam yang meledak, hanya dengan ketegasan yang tidak mundur. Mahesa beberapa kali memperingatkan bahwa pihak Wibisana mungkin mencoba jalur damai yang terlihat manis, tetapi menyimpan perangkap. Arunika mendengarnya dengan kepala dingin. Ia tidak menolak perdamaian, tetapi ia menolak perdamaian yang dibeli dengan penghapusan kebenaran. Ketika surat permohonan mediasi pertama datang dari pengacara Radian, ia membacanya sambil duduk di samping jendela apartemen. Isinya penuh penyesalan umum, tanpa pengakuan jelas. Tidak ada kata tentang pemaksaan dokumen, tidak ada pengakuan tentang pengusiran, tidak ada permintaan maaf kepada Janitra. Arunika mengembalikannya dengan satu catatan singkat. Catatan itu berbunyi bahwa pertemuan hanya akan dilakukan setelah Radian menarik semua ancaman hak asuh, mengakui tindakan keluarganya secara tertulis, dan menyerahkan akses penuh atas dokumen perusahaan yang sedang diperiksa. Mahesa sempat menatapnya dengan rasa hormat yang hangat. Banyak orang mengira memaafkan berarti membuka pintu sebelum rumah dibersihkan dari racun. Arunika tidak ingin hidup dengan racun yang disimpan di bawah karpet. Ia tahu Janitra suatu hari akan bertanya tentang ayahnya, dan ia ingin menjawab tanpa kebohongan, meski jawaban itu tidak semuanya lembut. Radian akhirnya datang ke mediasi dengan wajah yang lebih tua daripada usianya. Rambutnya tidak seteratur dulu, matanya cekung, dan cincin pernikahan masih melingkar di jarinya seperti kebiasaan yang tidak tahu kapan harus mati. Pertemuan berlangsung di kantor Mahesa, ruang tenang dengan meja bundar dan air putih di gelas bening. Arunika datang tanpa membawa Janitra. Keputusan itu membuat Radian tampak kecewa, tetapi ia tidak berani protes. Ia sudah belajar bahwa nada tinggi tidak lagi membuka pintu apapun di hadapan perempuan yang pernah ia remehkan. "Aku menarik gugatan," kata Radian setelah lama diam. "Aku juga akan memberi keterangan sesuai yang kumiliki." Arunika menatapnya, menunggu lanjutan yang lebih sulit. Radian menelan ludah. "Aku bersalah karena membiarkan ibu menekanmu. Aku bersalah karena tidak melindungimu setelah melahirkan. Aku bersalah karena menjadikan rasa takutku sebagai alasan untuk menyakitimu." Kata-kata itu tidak sempurna, tetapi untuk pertama kalinya,
ia tidak menyebut ibunya sebagai tameng utama. Arunica merasakan sesuatu bergerak di dadanya, bukan cinta yang kembali, melainkan kesedihan yang akhirnya mendapat nama. Permintaan maafmu tidak menghapus akibatnya, jawab Arunica pelan. Tetapi itu bisa menjadi awal. Bila kau benar-benar ingin menjadi ayah yang lebih baik daripada suami yang pernah kau tunjukkan. Radian menunduk. Air matanya jatuh satu kali, cepat seperti ia malu pada kelemahannya sendiri. Dulu Arunica mungkin akan meraih tangannya. Kini ia membiarkan air mata itu menjadi milik Radian sepenuhnya. Ada luka yang tidak boleh segera ditenangkan oleh orang yang dilukai. Karena pelaku perlu merasakan beratnya, agar tidak mengulanginya dengan wajah baru. Gayatri menolak semua mediasi. Baginya, mengakui kesalahan sama dengan menyerahkan mahkota yang ia bangun dari rasa takut orang lain. Ia mencoba menghubungi kerabat, pejabat lama, pemilik bank, bahkan wartawan sosial yang dulu sering menulis tentang acara amal keluarga Wibisana. Tetapi dunia yang dulu menyambutnya kini menjaga jarak. Bukan karena mereka semua tiba-tiba bermoral, melainkan karena kekuasaan yang jatuh selalu mengeluarkan bau bahaya. Rekan yang dulu memuji ketegasannya mulai menyebutnya keras kepala. Orang yang dulu menikmati jamuannya kini berkata, mereka tidak pernah terlalu dekat dengannya. Pukulan terbesar datang ketika Dewan Perusahaan Wibisana Cipta Daya mengadakan rapat darurat. Radian diminta mundur sementara dari jabatan pengendali operasional sampai pemeriksaan selesai. Beberapa aset dibekukan untuk menjamin kewajiban kepada kreditur. Kontrak yang terkait perusahaan keluarga Gayatri dihentikan. Kalandra, yang selama ini dianggap lemah, memberi kesaksian tertulis tentang tekanan internal dan beberapa instruksi ibunya. Ia menangis setelah menandatangani dokumen itu. Bukan karena menyesal telah berkata benar, melainkan karena akhirnya melihat betapa mahal harga diam yang ia pelihara bertahun-tahun. Pada hari keputusan pengadilan keluarga dibacakan, Arunica datang dengan pakaian sederhana, berwarna gading. Janitra berada di rumah bersama perawat bayi, karena ia tidak ingin anak itu menjadi tontonan dalam ruangan penuh luka orang dewasa. Hakim menyatakan pengasuhan utama diberikan kepada Arunica dengan hak kunjung Radian yang bertahap, diawasi pada masa awal, dan bergantung pada kepatuhan terhadap rekomendasi psikolog anak, serta ketertiban hukum. Semua ancaman dari keluarga Wibisana mengenai pengambilan paksa dan pengaturan medis sepihak dinyatakan tidak memiliki dasar yang layak. Arunica mendengar keputusan itu tanpa sorak. Radian menerima keputusan itu dengan mata merah, tetapi tidak melawan. Di bangku belakang, Kalandra menutup wajahnya, sementara Gayatri tidak hadir. Ia memilih tinggal di rumah. Mungkin karena tidak sanggup mendengar nama Arunica disebut dengan hormat oleh lembaga yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah sidang, Radian mendekati Arunica di lorong. "Terima kasih, karena masih memberiku kesempatan melihat Janitra," katanya. Arunica menatapnya dengan lelah yang jujur. "Kesempatan itu bukan hadiah untukmu. Itu hak Janitra untuk mengenal ayahnya, selama ayahnya tidak menjadi luka baru." Beberapa bulan berlalu, dan kota mulai melupakan skandal Wibisana dengan cara kota selalu melupakan, yaitu menggantinya dengan berita lain. Namun bagi mereka yang terlibat, akibatnya menetap seperti bekas retak di kaca. Gayatri tidak dipenjara dengan dramatis seperti dalam dongeng balas dendam, tetapi ia menjalani proses hukum, kehilangan akses ke sebagian besar keputusan perusahaan. Dan untuk pertama kalinya hidup, tanpa orang yang langsung patuh ketika ia memanggil. Rumah Wibisana terasa luas dan dingin. Banyak malam ia duduk sendirian di ruang makan panjang, mendengar gema suaranya sendiri yang dulu terlalu sering memerintah. Safira pindah ke kota lain dan memulai pekerjaan baru di bidang acara kecil, jauh dari keluarga besar yang dulu ingin ia masuki. Ia mengirim satu surat kepada Arunica, bukan untuk meminta persahabatan, hanya untuk mengakui bahwa ia ikut menyakiti seorang perempuan yang baru melahirkan. Arunica membaca surat itu sekali, lalu menyimpannya tanpa membalas. Tidak semua permintaan maaf membutuhkan jawaban.
Kadang cukup bagi seseorang untuk tahu bahwa dosanya sudah dilihat, lalu membawa pengetahuan itu sebagai pagar, agar ia tidak mengulang jalan yang sama di masa depan. Radian mulai mengunjungi Janitra setiap 2 pekan di ruang bermain yang disepakati bersama. Pada kunjungan pertama, ia tampak kaku. Tidak tahu cara memegang bayi tanpa terlihat seperti memegang barang rapuh yang bukan miliknya. Arunika mengawasi dari jarak cukup dekat. Tidak mengganggu, tetapi tidak lengah. Janitra menatap wajah ayahnya dengan mata bening yang belum mengenal sejarah. Radian menangis diam-diam ketika jari kecil itu menggenggam ujung telunjuknya. Mungkin saat itu ia baru memahami bahwa menjadi ayah bukan soal garis keturunan, melainkan keberanian hadir tanpa merusak. Di Sasmita Arta, Arunika tidak berubah menjadi penguasa yang dingin hanya karena dunia akhirnya mengenal namanya. Ia merombak tata kelola investasi, memperketat pemeriksaan hubungan tersembunyi, dan membentuk unit khusus untuk menangani pengaduan perempuan yang mengalami tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Gagasan itu berkembang menjadi Yayasan Janitra Cahaya, lembaga yang memberi bantuan hukum, pendampingan kesehatan, dan dukungan pemulihan bagi ibu yang ditinggalkan setelah melahirkan. Saat peresmian yayasan, Arunika tidak menceritakan seluruh luka pribadinya. Tetapi setiap orang yang mendengar pidatonya merasakan bahwa kata-katanya lahir dari api yang pernah membakarnya. Tidak ada perempuan yang seharusnya dipaksa memilih antara harga diri dan keselamatan anaknya, ujar Arunika di hadapan hadirin. Suaranya tidak keras, namun ruangan diam. Tidak ada keluarga yang boleh menjadikan uang sebagai tali untuk menarik leher orang yang sedang lemah. Bantuan ini bukan belas kasihan. Ini cara kita mengembalikan ruang bernapas kepada mereka yang terlalu lama disuruh diam. Di barisan belakang, Mahesa berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat Suradipta Sasmita dan merasa pria itu akan tenang melihat putrinya memakai warisan bukan sebagai mahkota, melainkan sebagai alat menyalakan lampu. Setelah acara selesai, Arunika membawa Janitra ke taman atap gedung. Bayi itu kini lebih kuat, pipinya penuh. Tawanya mulai muncul setiap kali angin menyentuh rambut halusnya. Matahari sore jatuh di antara gedung, membuat kaca kota berkilau seperti sungai emas. Mahesa mendekat, membawa laporan terakhir. Semua perkara utama sudah berada di jalurnya. Perusahaan Wibisana akan diselamatkan melalui restrukturisasi tanpa kendali Gayatri. Kreditur setuju dengan pengawasan baru. Dan Radian diwajibkan mengikuti program pemulihan tanggung jawab keluarga sebelum hak kunjung diperluas. Arunika mengangguk, tidak gembira berlebihan, tetapi damai. Kau sudah menang, Nona, kata Mahesa lembut. Arunika menatap Janitra yang menggenggam ujung syalnya. Aku tidak ingin hidupku disebut hanya sebagai kemenangan atas mereka. Ia tersenyum kecil. Aku ingin Janitra tumbuh di rumah yang tidak dibangun dari kebencian. Aku ingin ia tahu bahwa ibunya pernah terluka, tetapi tidak membiarkan luka itu menjadi satu-satunya serisan. Mahesa menunduk, memahami bahwa disitulah letak kekuatan Arunika yang paling besar. Ia bisa menghukum, tetapi tidak membiarkan hukuman menguasai seluruh jiwanya. Pada malam terakhir sebelum ia resmi pindah ke rumah lama keluarga Sasmita yang telah direnovasi, Arunika kembali sebentar ke apartemen lantai 21. Di ruangan itu ia pernah menyusun pertahanan pertama, menidurkan Janitra di antara berkas hukum, dan belajar bernapas lagi setelah diusir dari paviliun belakang. Ia berjalan menyentuh meja kerja, rak buku, dan jendela besar yang menyimpan pantulan dirinya pada malam-malam paling sunyi. Tempat itu bukan lagi persembunyian. Tempat itu menjadi saksi bahwa seseorang dapat hancur dengan tenang, lalu bangkit tanpa harus meminta izin. Keesokan paginya, ia tiba di gedung Sasmita Arta dengan Janitra dalam pelukan. Para pegawai memberi salam, tetapi Arunika tidak membiarkan suasana menjadi terlalu megah. Ia berhenti di lobi, menatap logo keluarga yang dulu terasa seperti beban, kini seperti akar yang akhirnya diterima. Di luar, mobil Radian berhenti di sisi jalan untuk jadwal kunjungan yang telah disetujui. Ia turun dengan sederhana,
Tanpa Gayatri, tanpa rombongan, tanpa kesombongan. Arunika membiarkannya melihat Janitra dari dekat, lalu menyerahkan bayi itu kepada perawat pendamping untuk beberapa menit bermain di ruang khusus. Radian menatap Arunika sebelum masuk. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun lagi, katanya. Tapi aku akan berusaha agar Janitra tidak malu punya ayah sepertiku. Arunika menatapnya lama, lalu menjawab. Jangan berusaha agar ia tidak malu, berusahalah agar ia merasa aman. Kalimat itu sederhana, tetapi Radian menerimanya seperti hukuman dan petunjuk sekaligus. Ketika ia masuk ke ruang bermain, Arunika berdiri di lobi dengan hati yang tidak lagi bergetar seperti dulu. Ia tidak kembali kepada masa lalu, tetapi ia juga tidak lagi dikejar olehnya. Di ujung lobi, Kalandra datang membawa sebuah kotak kecil, berisi foto lama Janitra saat masih di ruang inkubator. Foto yang diam-diam ia simpan dari hari pertama. Ia meminta maaf kepada Arunika. Kali ini bukan dengan alasan, melainkan dengan pengakuan bahwa ia terlalu lama diam. Arunika menerima kotak itu. Jangan jadikan rasa bersalah sebagai rumah, katanya. Jadikan ia pintu keluar. Kalandra menangis. Dan untuk pertama kalinya tangis itu tidak ditahan oleh bayangan Gayatri. Arunika memeluknya singkat, bukan untuk melupakan segalanya, melainkan untuk mengakhiri rantai yang tidak perlu diwariskan. Siang itu, Arunika naik ke lantai tertinggi bersama Janitra setelah kunjungan selesai. Dari jendela kantor utama, kota terbentang luas, penuh suara, penuh manusia yang masing-masing membawa luka dan rencana. Ia mencium dahi putranya, mengingat malam hujan ketika ia keluar dari rumah Wibisana dengan tubuh lemah dan hati yang hampir kosong. Jika waktu itu seseorang mengatakan bahwa ia akan berdiri di sini, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pewaris, ibu, dan pemimpin, mungkin ia tidak akan percaya. Tetapi hidup tidak selalu memberi tanda sebelum mengembalikan seseorang kepada dirinya sendiri. Arunika menatap langit yang bersih, lalu tersenyum kepada Janitra. Kita pulang, bisiknya. Bukan pulang ke rumah yang menuntut ia mengecil. Bukan pulang ke meja makan tempat martabat diukur dari kepatuhan. Melainkan pulang kepada hidup yang ia pilih sendiri. Di belakangnya, pintu kantor terbuka, para staf menunggu keputusan, yayasan menunggu kerja berikutnya, dan masa depan menunggu tanpa janji mudah. Arunika melangkah maju dengan anaknya dalam pelukan. Ia pernah diruangkan, direndahkan, dan ditinggalkan. Tetapi kini setiap langkahnya berkata bahwa perempuan yang mengenal nilainya tidak dapat dibuang dua kali.